Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul alim alal abid kal qamaru ala sairil kawam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita berusaha untuk selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan yang lain yang lebih banyak dan barokah dunia sampai di akhirat. Amin. Kemudian mengingatkan kepada kita pentingnya berilmu. Nabi bersabda, mathalul alim alal abid. Permisalan, perbandingan antara orang yang alim, orang yang berilmu, alal abid, atas orang yang beribadah, yang rajin ibadah tapi tanpa ilmu. Kalau kawali ala saya kawakib, seperti rembulan atau bulan di antara bintang-bintang yang banyak. Meskipun rembulan itu jumlahnya cuma satu dan bintang-bintang jumlahnya sangat banyak, tetapi sinar rembulan itu lebih terang dibandingkan sinar bintang-bintang. Sehingga orang yang alim itu lebih bernilai dibanding dengan orang-orang yang abid. Apalagi orang yang sudah alim dan abid, ya, tentu lebih berada dibandingkan yang lainnya. Makanya monggo kita semuanya termasuk saya, kita harus berusaha untuk mencari ilmu, mencari ilmu supaya menjadi orang-orang yang alim. Dan semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi orang yang alim dan orang yang abid. Amin. Ya. Orang yang alim dan abid itu salah satu cirinya adalah dia berilmu dalam ibadah dan ibadah dengan ilmu. Maka mengingatkan kepada kita semuanya tentang tugas hidup adalah untuk beribadah.
bukan sekedar untuk mengumpulkan harta benda atau menggapai capaian pangkat dan yang tapi semuanya harus berada pada ibadah. Maka mari kita berusaha menjadikan setiap perkataan kita, perbuatan kita harus bernilai ibadah, sebagaimana yang telah dicatat dalam surat Al-Tabiat ayat yang ke-56 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah kami Allah itu menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Ya, orang-orang yang kurang memahami konteks ibadah mungkin sedikit protes. Lamen dak dino dak jam kon ibadah kapan golek duit. Kapan Arab istirahat, gitu. Dan ini kalau ceritanya cah sekolah, pagi belajar, sore mes kapan bulane, Jadi orang-orang yang tidak beribadah itu merasa atau berpersepsi bahwa yang namanya ibadah itu cuma sholat, puasa, bacaan dan zikir. Padahal menurut Islam itu ibadah ada dua. Apa itu? Yang pertama ibadah ubudiyah, ibadah yang intinya atau isinya penyembahan kepada Allah, memuja, memuji, menyanjung kepada Allah. Baik dalam ibadah sholat, yang diawali dengan kalimat takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dilakukan dengan doa iftitah dan setelah sampai salam. Ini namanya ibadah ubudiyah. Atau berzikir dengan kalimat thayyibat, entah itu tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, itu ibadah. Atau mungkin kita membaca Al-Quran dari Fatihah sampai dengan Anas dan seterusnya, ibadah ubudiyah. Terus yang kedua ibadah muamalah, ibadah yang kaitannya hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dapat beribadah. Makan, minum, ke belakang, bertetangga, berumah tangga, berdagang, bertani, itu sebenarnya bisa beribadah. Nah, kemudian apa bedanya suatu perbuatan itu dikatakan ibadah dan suatu kebiasaan? Maka dijelaskan al-farqu ibadah adat wal ibadah aliyah, yang artinya perbedaan antara adat itu soal yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya makan, kita baru sehari makan berapa kali? 3, sing gede-gede, sing camilan. Minum berapa kali? Mboten diitung Pak, angel sing ngitung. Ibu-ibu tendal kowe isa-isa, umba-umba, olah-olah, ulo-olah bocah, itu bisa beribadah kalau niatnya untuk ibadah. Bapak-bapak yang mencari rezeki pangupul jiwa, yang jadi petani, pedagang, jadi guru, dokter atau yang lainnya, kalau niat ibadah kan jadi ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya ubudiyah, harus juga muamalah. Tapi dengan tadi syaratnya niatnya niat untuk ibadah. Ibadah harus dilandasi dengan apa? Dengan niat yang ikhlas. Ikhlas itu apa?
Ikhlas itu secara bahasa artinya murni. Murni itu tidak ada campuran. Maksudnya bahwa ibadah itu hanya diperuntukkan hanya untuk Allah semata, ya. Sehingga seandainya, ya, kita tidak dihadiri orang itu tidak masalah. Ibu ini, bapak kondur ing kejo dan pangapunten, jane sing putri pun olah-olah, ubah-ubah nasi omah, gitu. Dalam nyaosi dahan boten kepenan mergo goro-goro sambere kurang pedes. Ini sambel kok. Oke. Kemudian nyun pangapunten dikritik sithik kemudian atine mekitik namanya tidak ikhlas. Atau sebaliknya, sing kakung pun berusaha nyenengke sing putri, wah bojoku tak tukune klambi, kowe tak tukune kudung dan sebagainya. Sudah diberikan sing tupok ke sang larang. Lelaki tidak cocok dengan selera. Gitu. Bojone seneng warna hijau, kan sing kakung seneng warna abang. Ibu silakan apa biru, Bu? Abang apa biru? Abang. Oke, warnane 05. Itu jenenge dit saat sana ya. Maka di dalam surat Al-Bayyinah Allah mengatakan kita wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina lahu, ya. Wahai manusia, wahai orang beriman, tidaklah kalian itu diperintah kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan mukhlis. Mukhlis itu orang yang mengikhlaskan, tansah mengikhlaskan, sudah menjadi suatu tabiat, karakter. Karakter itu ada sesuatu yang sudah melekat. Contoh pakai contoh orang beriman itu kalau pas kesandung lajeng ngendikan apa Bapak Ibu kira-kira itu tidak dipikir, ya. Kenapa refleks ngene lho. Wahai anjing napa sing diucape niku mboten dipikir, napa sudah tabiat. Lah nek wong mboten iman tabiat bukan begitu. Wahai pripun? Tahu tempe, gitu. Nek kesandung gue nono apunten, gitu. Yang keluar adalah pisuan, ya. Makanya monggo kita menjadikan ikhlas sebagai tabiat kita, karakter kita. Caranya dibiasakan, ya. Kalau kita cermati dalam satu kaidah ilmu, ya. Seseorang itu kalau melakukan suatu perbuatan terus diulangi akan menjadi kebiasaan, ya. Kebiasaan itu kalau kemudian dipahami akan menjadi suatu tabiat atau karakter, ya. Kalau kemudian dia ngajak orang yang lainnya kemudian akan jadi budaya, ya. Nah, makanya kita pakai proses, ya. Kemudian hunafa'ah dalam keadaan hanif. Hanif itu apa? Condong apa? Condong untuk ibadah kepada Allah, condong kepada Allah. Sekedar contoh Bapak Ibu, itu sendok itu didesain, diciptakan untuk apa? Untuk makan, Mbak. Meskipun untuk kita bisa ini tidak untuk itu, gitu. Ya. Demikian juga kita tuh didesain untuk kunafa. Sejak lahir kita didesain untuk kunafa. Apa dalilnya? Dalilnya ketika kita ada di perut ibu usia 4 bulan.
Allah tanya pada kita, wahai calon manusia, alastu birabbikum, adakah kamu menyaksikan, mengakui aku sebagai Tuhan? Ya. Terus kita berkata menjawab, bala syahidna, onjih ya Allah, saya menyaksikan Engkau adalah sebagai Tuhanku. Itu kita ucapkan. Tetapi karena godaan setan kemudian jadi lupa. Nah, kemudian ibadah-ibadah yang lain yang pokok, wa yuqimuna shalah, dan kemudian mereka itu mau menegakkan sholat, tidak cuma sekedar mengerjakan. Apa bedanya? Kalau mengerjakan sholat itu yang penting menggugurkan kewajiban. Sholatnya maaf sak senenge dhewe, ya. Sedangkan menegakkan sholat itu mengerjakan sholat dengan memenuhi pertama syarat-syaratnya. Ya, syarat sholat sama Bapak Ibu menutup aurat, gitu. Kemudian berwudu, ya, menghadap pertama syarat-syarat sholat. Kalau ada orang sholat kemudian tidak pakai menutup aurat, gitu, itu tidak akan diterima, ya. Tidak wudu ya tidak akan diterima. Kemudian menetapkan rukun-rukunnya, mulai takbir, fatihah, rukun itu harus kita penuhi. Ya. Wah, itu zakat. Dan yang kedua ibadah maliyah, ibadah harta, dengan cara menunaikan, memberikan zakatnya. Kalau zakatnya nisabnya. Kalau belum ada infak, ada sedekah, ya, ada wakaf atau wakaf, ya, dan itulah agama yang tegak. Jadi kalau ada suatu agama yang mengajarkan, yang memerintahkan kepada umatnya, pemeluknya untuk mengikhlaskan kepada Allah agamanya, kemudian menegakkan dan membayar, namanya agama yang tegak, ya. Sedangkan agama yang maaf, gitu, isa cuma nyanyi-nyanyi seperti orang Arab jahiliyah, ya. Orang jahiliyah ketika dia sholat atau ibadah di Mekah, di Ka'bah, ya, ibadahnya cuma menyanyi dan bertepuk-tepuk, ya. Itu ibadahnya orang-orang jahiliyah, ya. Yang namanya mandi itu ya pakai air, pakai sabun, gitu Pak, gitu. Mereka atus nganggo banyu malah nganggo debu kaya pitik jenenge. Gitu Pak, apa jenenge? Pitiknya atus jenenge apa? Apa? Kali. Ibu lali lah. Nah, zaman di JPT, saya kan JPT gue lali. Aku saya nganggo nopo lemah, jenenge kipu, ngoten. Ada mau kipu, akhirnya kabeh, ya. Kemudian ditegaskan dalam surat Al-An'am. Allah perintahkan kepada kita, wahai hambaku, kul katakan, nyatakanlah, proklamirkanlah, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya sholatku, sholat yang wajib, yang sunnah, ya, itu kita persembahkan hanya untuk Allah, sekedar mengingatkan dan memberikan suatu motivasi. Kalau seandainya Pak Budi besok pagi Pak Presiden mau datang ke masjid kita untuk ikut sholat subuh berjamaah, umum ya Pak, kira-kira persiapan kita apa yang kita persiapkan? Apa biasa saja? Oke, sehingga dengan Pak Presiden umpamanya, gitu,
Mungkin kita akan memperoleh dengan sebaik-baiknya. Karpetnya ganti ojo sing lawas. Pak Presiden lo karpet lawas. Dan sebagainya. Itu cuma sekedar presiden, manusia bisa mati, bisa hilang. Sementara itu kita kepada Allah. Ya makanya saya sampaikan supaya kita semakin menyempurnakan sholat kita, ya, dalam pengertian ihsan, mal ihsan, ya. Ketika Nabi katakan, Nabi jawab al ihsan itu anta budallaha ka'annaka taruh. Ihsan itu kalau kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah ada di hadapan. Ini kemudian kita hadirkan, kita visual dalam hati kita. Pasti kita akan sekusuk-kusuknya, ya. Kalau sudah pandai tingkatan ihsan, kalau belum, sholatnya seperti kemarin disampaikan, ya. Nabi sampaikan sejelek-jelek pencuri adalah pencuri sholat. Siapa mereka? Orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Rukuk boleh, dereng jejeg ngeten iki, pakai ngeten iki. Kemudian terus itidal itu dari situ kemudian apa? Sujud maknul kemudian nol. Gitu. Namanya pencuri sholat. Ya. Terus kemudian wanusuki dan nusuku, ada yang menafsirkan ibadah korban atau akal atau yang adalah menyembelih. Ya. Jadi ketika nanti kita pas Idul Adha, yang kita harus ikhlaskan hanya untuk Allah. Jangan dibangga-banggakan. Lu sapi urat gone 1 miliar, atau yang lainnya, ya. Waduh sing paling gagah gonaku, waduh sing nek wonge. Gitu. Atau ibarat yang lainnya, zikir kita, atau baca Quran kita, dan termasuk ibadah macam tadi. Wa mahyaya, dan hidupku, hidup ini hanya untuk Allah, hanya mengabdi kepada Allah. Ketika kita sebagai bapak ibu orang tua, ya, tugasnya adalah mulai dari memberi nama kepada anak kita, mendidik, membimbing, mencontohi, ya, sampai menikahkan. Itu tugasnya orang tua, ya. Jangan sampai berkata kepada anaknya, "Leduk, kowe cilik tak gedheke," ngoten boleh. Terus tak ragati ngentekke sawah papat. Lah, kowe kudu eling karo bapak, kudu eling supaya kowe gelem mikul dhuwur mendem jero, jenenge ora ikhlas. Ya. Kalau kita ikhlas, ini semua adalah proyek Allah kepada saya. Diberi anak sebagai amanah, bukan sebagai beban. Kemudian sudah dijatah rezekinya. Allah firmankan, nahnu narzuqu wa iyyakum, kami Allah itu wahai orang tua memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka anak-anak itu sebagai rezekinya dari Allah semuanya. Sehingga orang tua itu hanya sebagai jalan rezeki anak-anaknya ketika masih usia kecil atau usia masih ikut bapak ibunya. Nanti kalau sudah dewasa jalannya lain, Pak. Lewat mungkin pekerjaannya, ada yang jadi dokter atau yang lain. Sehingga ini harusnya kalau anak-anaknya sudah mentas kabeh, niku kudune seneng apa seneng, Pak?
Nek anake pun mentas kabeh niku kudune seneng napa seneng kudune. Seneng mergane napa? Mergane pun boten ganjaran rezeki anak-anak. Tapi ternyata apa? Senang tadi beban rumongso sudah selesai. Pada Bapak Ibu kalau kita anggap sebagai suatu infak, gitu. Dari anak lahir sampai dewasa dia bisa berusaha sendiri. Setiap rupiah yang kita gunakan untuk membesarkan anak itu sebagai sedekah kita, gitu. Betapa banyaknya sedekah kepada anak kita. Bahkan Nabi sabdakan 1 dinar untuk fakir miskin, 1 dinar untuk anak yatim, 1 untuk sabilah, dan 1 dinar untuk keluarga. Pahala yang paling banyak adalah dinar uang yang untuk keluarga, itu yang paling besar. Makanya bapak-bapak ya termasuk saya, kalau bisa Pak blonjo budut itu sing kathah kita Bu. Ya mboten Bu. Nek duwe nek duwe nggih golek wong jenenge wong lanang, ngoten lho. Kita betapa besarnya pahala bapak-bapak yang mau kerso untuk menginfaki istrinya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kalau saya ikhlas pakai apa ini? Wes diblonjo tangga si blonjo komplit. Gawe kewedan kurang legi ya ditampa sabar mawon. Mbok menawa mari napa? Bu iki wedan apa? Wedang kendelan, wedang randhe kanca, gitu. Wedang randhe kanca, wedang kendel, gitu. Atau kelak padang bulan atau Pak, gitu. Itu untuk suatu ngetes Bapak Ibu. Allah itu kadang mengetes kita dengan banyak cara, ya. Dites lewat garwane, putrane, konggone, konsone, atau yang lainnya. Ya, hakikatnya semua itu dari orang tadi. Wa mati dan matiku dalam rangka ibadah kepada Allah. Nabi sabdakan bahwa inamal a'malu bi khawati. Sesungguhnya amal itu pada akhirnya, kontennya. Maka kita kenal dengan istilah husnul khotimah dan su'ul khotimah. Lah ketika kita mati karena Allah, ya, kita ridho karena dimatikan Allah, ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Ya. Dan sebanyak kalau matinya untuk selain Allah, contohnya apa? Ya. Matinya dalam rangka maksiat kepada Allah. Ya, itu ada banyak orang, beberapa orang, banyak sekitar puluhan yang dia di daerah Maluku, ya. Mereka minum khamr bersama-sama kemudian mati bersama-sama. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian lillahi rabbil alamin, khusus untuk Allah Tuhan sekalian alam, yang kekuasaannya tidak cuma dunia manusia, tapi dunia seluruhnya. Nah, kalau kita semakin tinggi mempersembahkan amalnya kepada Allah, maka orang akan memberikan balasan yang tinggi. Contohnya saja, kalau penjenengan kerja di 3 atau di suatu perusahaan, utawi kepada seorang juragan, ya, kalau kita kerjanya pada juragan yang kekak tidak besar, ya, paling sasi di belanja 1 juta, 2 juta, 3 juta.
Kalau juragannya agak kaya, rotok nggak sidik 6 juta, 7 juta. Tapi kalau juragannya itu super kaya raya, maka harganya bukan cuma 5 juta, 6 juta, tapi daripada itu. Kalau kita ingat sekali bahwa Rob ataini qabla subhi, belum dua rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih baik, lebih dibandingkan dan seisinya. Makanya monggo setiap ibadah Bapak Ibu kita niati dengan ikhlas, ya, kita kerjakan dengan kesungguhan, dengan tenanan supados ditampa Allah, ya, terus dilakukan dengan istiqomah sampai akhirat husnul khotimah. Semuanya bisa menunaikan tugas ibadah dengan senang hati, dengan ikhlas, istiqomah sampai husnul khotimah. Demikian yang kau saksikan sudah manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.